Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Kali ini saya tidak mengkhususkan sebuah posisi dalam suatu channel di mana kita punya 4 channel ya. Pertama, Abu Fikri Al-Minangkabawi. Nah, itu isinya campur-campur itu. Ada ceramah, ada cerita jalan-jalan, ada cerita keluarga. Akhirnya saya terpikir, dibikinlah channel baru khusus untuk kita berbicara tentang kaji. Itulah dia channel Ustadz Abu Fikri Alamat yang Hilang. Nah, kemudian kita selalu menyampaikan paham dan kaji di dalam channel Alamat yang Hilang. Oleh karena situasi dan kondisi yang cukup mendesak bagi kita umat Islam terhadap agama kita, kitab kita, bahkan junjungan kita Rasulullah SAW yang sebegitu gencarnya dibully oleh orang-orang luar, dikatakan macam-macam, ya, sampai-sampai agama Islam itu tidak ada, yang ada adalah agama kami, bangsa Bani Israel. Padahal yang ngomong itu orang Indonesia loh. Ya enggak apa-apa, silahkan saja. Kemudian Nabi Muhammad itu nabi palsu. Nabi palsu yang diangkat oleh Allah jadi raja dan nabi dan rasul serta apa namanya di alam semesta ini hanya keturunan Bani Israel. Itu Ibrahim kan punya anak 2 tuh. Yang satu bernama Ishak. Ini anaknya Siti Sarah. Yang satu bernama Ismail. Ini anaknya Siti Hijir. Nah, Siti Sarah ini beranak Ishak. Ishak beranak Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub inilah yang diberi gelar Israel itu. Nah, keturunan beliaulah yang diakui sebagai Nabi dan Rasul oleh sebagian orang. Selain itu bukan, palsu. Dikatakan pula bahwa Siti Hijir itu budak, pembantu, dan sebagainya. Padahal mereka tidak tahu cerita yang sebenarnya itu bagaimana. Kalau sekedar bercerita dari buku ke buku, catatan ke catatan, manuskrip ke manuskrip, itu semuanya tangan manusia semua menulis itu. Bukan basyirah batin yang menjelajahi kekuasaan Tuhan di kerajaan Tuhan. Jadi karena kita adalah orang tasawuf ya, orang yang bergerak menuju Tuhan dengan rasa batin. Ya, kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Kita tidak rela dibegitukan. Makanya Allah dan Rasul memberikan alamat kepada kita dengan kalimat linuriyo min ayatina. Di tempat itu akan kuperlihatkan kepada mereka itu tentang ayat, bukan tulisan. Tentang ayat. Ayat itu artinya adalah ruh. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah seketika dia berkata, zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Kan ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah mahwal kitab. Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran. Kitab itu adalah Quran. Jadi kitab ini ya jangan diartikan oleh mereka yang membaca tulisan. Ya, mereka kira itu buku. Padahal kitab itulah sesuatu yang merangkum kisah awal dan akhir. Zohir dan batin. Dia adalah alif lam. Dia adalah Allah.
Karena Allah ini gaib, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Dia adalah zat, maka dia bangkitkan sifatnya yang bernama hamdu, yang kita kenal dengan istilah sekarang mim atau Muhammad. Nah, maka nyatalah keterangan tentang awal dan akhir, zahir dan batin itu pada hamdu atau mim. Makanya alif lam mim. Alif lam itu Allah, mim itulah Muhammad. Jadi kalau Allah itu kitab, Muhammad itu tempat nyata suara, kata, perbuatan Allah tentang awal dan akhir, zahir dan batin. Makanya Muhammad disebut Quran. Nggak ada dalam literatur itu, nggak ada. Ini luput daripada pantauan mereka yang kurang senang kepada Islam, yang benci kepada Muhammad, yang ceritanya dibuat-buat seperti jelek, seperti sangat buruk. Kita umatnya Muhammad saja tidak seburuk itu. Umatnya loh. Ini junjungan alam semesta, wujud serta Allah. Bersama Allah dia menjadikan langit dan bumi. Dijadikan apa oleh mereka. Tapi kita tidak perlu tersinggung ya. Tapi cemburu sih boleh. Kalau kita tidak punya cemburu terhadap agama ini, berarti kita dayus. Berarti kita pasrah dengan apa yang diperbuat orang terhadap agama kita. Tidak pula boleh kita benci, silahkan saja, itu hak mereka. Dengan catatan kita tidak usah mencaci mereka, tidak usah mencela mereka, biarkan mereka dengan keyakinan yang mereka miliki, silakan saja. Yang kita tidak usah ikut campur mengurusin keyakinan orang lain. Nah itu. Makanya alif lam itu kitab. Tidak nyata alif lam, melainkan nyata ya pada mim itu Muhammad. Itu juga kalimatnya untuk mempermudah paham. Kalau sudah Muhammad, itu artinya wujud itu. Ada bendanya yang sama ianya dengan kita. Anak Abdullah, anak Aminah, orang Arab. Itu Muhammad. Nah itu. Jadi alif lam mim itu adalah sebuah usahanya Allah dan Rasul untuk mempermudah kita paham. Alif lam itu Allah. Tidak nyata Allah, maka nyata pada Muhammad. Muhammad itulah Quran. Allah itulah kitab. Nah itu. Nah, tidak bisa orang membaca Quran ini. Tidak bisa orang menyentuh Quran ini kalau bukan orang yang suci. Kan begitu pada surat Al-Waqiah itu. Tidaklah menyentuh Quran itu kecuali orang yang suci. Ya. Tidak akan mungkinlah orang itu bisa menyentuh Quran itu kecuali orang yang suci. Quran itu bukan buku. Kecuali dia itu Quran, tempat nyata Allah, tempat nyata suara Allah, tempat nyata kata Allah, tempat nyata perbuatan Allah. Akhirnya dia dilihat, dia didengar, dia dirasakan, dan dia dihadapi. Itu adalah Muhammad, saudaraku. Nah itu, sebenarnya alif lam mim juga ya mempermudah paham lah, biar kita jangan terlalu pangling ataupun terlalu jauh berpikir. Sejatinya bukan alif lam mim tapi alhamdu itu. Alif lam itu adalah Allah, hamdu itu adalah beliau. Nah, itu hamdu itu puji artinya itu. Bergeser sedikit bukan alhamdulillah lagi tapi Ahmad. Nah, seketika dia bertubuh berbadan berjasad sebagaimana kita, maka dia berkata, innama ana batsarum mitlukum. Aku adalah manusia seperti kamu juga. Nah itu kalau sudah Muhammad begitu bahasanya. Nah, itu. Maka yang bisa membaca Quran itu adalah yang suci. Ia ada dalam dada kita masing-masing. Siapa dia? Itulah ayat. Ayat. Seketika kitab buku ini di zaman Nabi belum ada. Quran buku ini belum ada. Ayat tulisan itu belum ada. Nabi Muhammad itu sudah berkata kitab, sudah berkata Quran, sudah berkata ayat. Ya jangankan mereka orang seberang, orang di luar muslim. Orang muslim saja kadang-kadang banyak yang tidak tahu juga mana itu ayat, mana itu Quran, mana itu kitab. Dia tunjuk juga barang ini.
Padahal pada surat 29 Al-Ankabut ya, ayat 49 itu dijelaskan. Bal huwa ayatu bainatu fi sudur allazina utul ilmi wa ma yajadu bi ayatina ila zalimun. Bahwasanya Quran itu adalah ayat dalam dada kamu. Dada orang yang berilmu, orang yang tahu dan paham. Itu tidak ada yang mendustakan ayat ini kecuali orang zalim. Orang zalim itulah orang yang tidak berilmu, tidak paham, yang sering melecehkan rasa batinnya dia itu. Itu saudaraku. Makanya kita sebagai hamba Allah yang dituntut oleh Allah Rasul berjalan menuju tempat di mana di situ Allah memperlihatkan keterangan tentang ayat, ya kita laksanakan. Kita bangun malam, ya kita tegak ruku sujud duduk dalam zuhirnya, tapi batin kita merambah, ya menelusuri, menyelami, tenggelam di dalam kasih sayang Allah. Di tempat itu dijelaskan semua apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dijelaskan semua, real adanya. Makanya kita bisa bercerita seperti ini. Itu saudaraku. Jadi ayat itu adalah ruh. Linuriun ayatina, di tempat itu ku perlihatkan kepada mereka tentang ayat, tentang kisah setiap ruh yang ada di situ. Tanyakanlah masa ruh apa. Gitu. Tidak ada keraguan di situ saudaraku. Makanya zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Innaha min taqwa qulub. Sesungguhnya dia itu ada dalam hati lu. Bukan yang kayak gini. Dia adalah ruh. Ruh itu yang ada dalam hati. Nah, siapa yang bertakwa? Siapa yang muttaqin? Ya tentu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu orang yang percaya kepada yang gaib-gaib. Kepada Allah dia percaya. Kepada Rasul dia percaya. Kepada kitab dia percaya. Kepada Quran dia percaya. Kepada ayat dia percaya. Kenapa? Allah, Rasul, kitab, Quran, ayat adalah gaib. Nggak ada yang zahir itu. Dia percaya karena dia gaib. Itu. Dia pula lah yang mendirikan sholat. Bukan tubuh badan jasad. Itu sembahyang namanya. Kalau sholat itu artinya menghubungkan rasa diri kepada Allah. Menyata Rasul. Ya. Maka disitulah dia berdialog dengan Allah. Yang nyata adalah Rasul. Karena Rasul itu satu dengan Allah. Tidak bisa dibedakan. Satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Satu dengan Allah tapi tidak pula boleh disamakan. Allah zat, dia adalah sifat. Allah yang mengutus, dia adalah utusan. Hanya saja Rasul itu, dia tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita hadapi. Kalau dia tidak diberi tubuh. Tubuh itulah Nabi. Dia adalah orang Arab. Anak Abdullah, anak Aminah yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ini tidak bisa dibedakan oleh orang luar. Jangankan luar, dalam pun kadang-kadang tidak tahu itu. Oke, nah itulah alasannya kenapa kita membuka channel baru. Yaitu Mutiara Ma'rifat. Nah di channel ini kita betul-betul main kitab. Kita tidak mau dibully lagi, ya terserah kalau sudah kita jelaskan mereka mau membuli ya silahkan saja, ndak urusan kita itu, ya. Tapi mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk, mendapat arahan, karena dari zaman dulu, zaman Adam sampai hari ini, yang orang ingkar itu sudah ada, orang munafik itu sudah ada, orang yang suka iri dengki itu sudah ada. Lah kalau mereka menulis cerita-cerita tidak kita pahami sifat kemanusiaan yang ada iri dengkinya, kita telan mentah-mentah, itulah jadinya. Kita terprovokasi dengan cerita-cerita tidak baik tentang Muhammad ini. Tapi kembali lagi saya katakan, terserah mereka. Yang penting kita harus paham tentang apa yang kita anut, yaitu agama Islam. Tentang apa yang kita jadikan pedoman, yaitu kitab Quran. Tentang siapa yang kita ikut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu artinya yang diutus oleh Allah.
Allah gaib, dia gaib. Tidak nyata dia, makanya dia diberi tubuh. Tubuh itu disebut nabi atau pembawa rasul itu sendiri, saudaraku. Oke, Pak Abu jangan emosi dong. Tidak, tapi biasalah. Kan tidak enak kita kalau Pak Abu itu jelek, Pak Abu itu bodoh, Pak Abu itu sesat, ya terserah Anda. Ya, tidak masalah. Memang saya jelek, memang saya bodoh, memang saya sesat. Makanya saya minta petunjuk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau Allah, Rasul, kitab, Islam yang dipersoalkan, terganggu saya. Ya, terganggu saya. Oke, kita lupakan semua itu. Baik. Jadi kita teringat seketika Allah berfirman melalui Rasul. Nah, ini pelan-pelan saya mengatakan ini. Ya, Allah berfirman melalui Rasul. Allah gaib, Rasul gaib. Ya, makanya Rasul diberi tubuh. Nah, itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tubuh. Seketika Allah memerintahkan kepada Muhammad Nabi melalui Muhammad Rasul, biar jelas. Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melalui Rasul. Nah, Rasul kan ada dalam dada Nabi itu. Nah, apa bunyinya? Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kan begitu. Ya. Jadi katakanlah hai Muhammad. Nah, jadi Allah memerintah Muhammad Nabi melalui Muhammad Rasul yang ada dalam dadanya itu. Katakan hai Muhammad. Nah, jika kamu mencintai Allah, ikut aku. Makanya ada istilah secara syariat ikut Nabi. Tapi secara hakikat ikut Rasul. Untuk apa? Supaya Allah mencintai kamu. Supaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Karena Allah itu maha pengampun dan lagi maha penyayang. Jadi Allah memerintahkan Muhammad Nabi melalui Rasul untuk ngomongin itu kepada semua kaum. Termasuk kita hari ini. Termasuk kita hari ini. Pertanyaannya, kita ini sudah ikut Rasul apa belum? Nah, Allahu alam jawabnya. Kenapa Pak Abu mengatakan Allahu a'lam? Ya, karena itu tadi. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan Rasul dengan Nabi. Ya jangankan orang di luar ya. Kita saja tidak bisa membedakan Rasul dengan Nabi. Hanya di buku-buku mengatakan kalau Rasul itu mendapat wahyu untuk semua orang. Gitu. Kalau Nabi itu mendapat wahyu untuk dirinya. Akhirnya hilang hakikat. Hilang hakikat. Kenapa hilang hakikat? Karena tidak diketahui mana itu Rasul, mana itu Nabi. Kalau mereka katakan, kalau Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya saja, tidak untuk orang lain, ada benarnya. Seperti pada surah Al-Kahfi ayat 110 itu. Kul, katakan hai Muhammad. Ya, ana batsarum mitlukum. Aku manusia seperti kamu juga. Punya daging, punya hidung, punya lidah, punya mulut, punya badan. Ya, punya ayah, punya ibu, punya istri, punya anak, hidup dan mati juga. Tetapi dalam dadaku ada wahyu yang datang daripada Allah. Ada di sini loh. Dialah yang bersuara, berkata, memerintahkan, melarang tentang apa yang Allah hendaki atas kita semua.
Jadi wahyu itu nama lain daripada Rasul, saudaraku. Nah ini. Kan jelas kalimat itu. Jadi hanya Nabi Muhammad lah yang menerima wahyu itu. Hanya Nabi Muhammad lah yang dalam dadanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita. Dalam dada kita bukan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi turunan beliau. Makanya Rasul itu berkata, Anna abul arwah wa Adam abul bashar. Aku ini bapak ruh. Nah, yang ngomong bapak ruh itu siapa? Bukan Nabi Muhammad, tapi yang dalam dada beliau itu. Rasul namanya. Itu bapak ruh. Nah, dia yang mengatakan itu melalui lisan Nabi Muhammad. Maka orang tua kita kalau ngomong, via nabinya, via nabinya. Dalam bahasa kita yang awam ini, melalui lisan Nabi. Melalui lisannya manusia An Abdullah orang Arab. Itu. Nah, jadi Rasul itu bapak semua ruh. Jangankan ruh kita, ruh Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Yunus sampai ke Isa. Itu ruhnya adalah turunan Muhammad. Turunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau tubuh badan jasad Nabi Muhammad, ya, tubuh badan jasad Nabi Idris sampai ke bawah, termasuk tubuh kita, itu adalah anak Adam. Adam terbuat dari tanah, tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Tapi roh Adam anak gue loh, kata Rasul. Nah ini yang perlu dipahami oleh kita yang mengkaji. Nah, kalau orang luar mau paham silakan, nggak mau nggak apa-apa. Karena agama ini tidak ada paksaan. Kan begitu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan beragama. Anda mau beragama di sini, oke, tidak ada apa-apa. Yang penting jangan saling mengganggu. Jangan saling mengucap, merusak tatanan negara nanti. Gitu. Nah, kepada saudara-saudara muslim tolong Anda juga jangan mengganggu mereka, jangan menghardik mereka, menghina sembahan mereka. Allah melarang itu. Rasul melarang itu melalui via nabinya. Tidak usah, tidak penting itu. Ya. Nah, jadi seketika Allah berkata kepada semua kaum melalui Rasul, ya, Rasul berkata kepada Muhammad Nabi dengan kalimat, Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikut aku, kata Muhammad Nabi kepada kaumnya. Gitu. Nah, yang disuarakan Nabi, yang dikatakan Nabi adalah kata Rasul. Yang disuarakan Rasul, yang dikatakan Rasul adalah kata Allah. Suara Allah loh. Gitu. Nah, kelebihan Muhammad ini dia mampu menampung Rasul dalam dadanya itu. Itu kehebatannya. Sementara kita hanya menampung turunan Rasul. Itulah roh, itulah mukmin. Itu saudaraku. Nah, masuklah kita kepada pertanyaan. Ya Muhammad, kata kaumnya waktu itu ya, kemana kami hendak ikut engkau? Kemana? Bahkan orang-orang dulu sempat mencemooh Nabi Muhammad itu, saudaraku. Bukan orang sekarang saja. Kemana engkau hendak membawa kami? Kemana kami untuk mengikut engkau? Kepada istrimu yang banyakkah? Bayangkan. Dibuli saat itu. Ya karena mereka tidak mengerti, tidak bisa membedakan yang berbicara itu bukan lisannya Nabi Muhammad, tetapi ruh daripada Nabi Muhammad. Katakanlah begitu ya. Dia adalah Rasul. Rasul itu berbicara, tapi benar melalui lisannya beliau. Ini yang tidak dipandang dan tidak ditatap oleh manusia saat itu, termasuk sekarang itu. Sama. Nah, jawabannya.
kalau kamu mencintai Allah, kalau kamu ingin bertemu dengan Allah, ikut aku, kata Rasul. Nah, caranya ya carilah Rasul itu sekarang di mana tinggalnya. Sayang 1000 kali sayang, ya. Seketika Allah membuka rahasia ini melalui Rasul via Nabi, ya, ada pada surat Al-Balad itu, la uqsimu bihazal balad wa anta halal bihazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap ada dalam negeri ini. Nah, oleh kita-kita, negeri ini dalam kurung Mekah yang ada di Timur Tengah itu. Bayangkan, sebegitu jauh tercampaknya kita pada hakikat. Karena digiring kepada syariat. Dikatakan Mekah kota itu tempatnya Muhammad Rasul. Nah, kita pun tidak pula boleh menyalahkan yang menulis itu. Ya karena sebatas itulah waktu itu yang harus mereka keluarkan. Boleh jadi mereka tahu kaji ini, tapi terlalu panjang dijelaskan. Boleh jadi seperti itu. Nah, tapi efeknya itu yang tidak enak. Ya jangankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tubuhnya saja tidak ada di Mekah. Tubuhnya ada di Madinah. Maka saya katakan pada channel Mutiara Ma'rifat ini kita harus kritis. Dalam artian kita kaji lebih dalam lagi. Makanya saya bawa saudara-saudaraku untuk masuk ke channel Mutiara Ma'rifat. Kalau di alamat yang hilang kita boleh cerita biasa-biasa saja, boleh. Khutbah Jumat masuk ke sana, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai menggali, mengkritisi dan menyelam ke dalam lautan ma'rifatnya Allah Rasul, nah kita lari ke channel Mutiara Ma'rifat. Gitu saudaraku. Nah, carilah negeri itu. Carilah negeri itu. Ada di bumi? Tidak ada. Ada di langit? Tidak ada. Lalu di mana Pak Abu Fikri? Negeri itu tidak di langit dan tidak di bumi. Karena dari negeri itulah asal langit, asal bumi. Itulah yang disebut ibu kota. Ibu negeri. Asal muasal segala sesuatu. Nama negerinya adalah Bakkah. Itu saudaraku. Makanya 8.000 tahun ya. 8.000 tahun sebelum Adam. Allah membangkitkan sifatnya. Allah membangkitkan sifatnya. Yang kita kenal dengan Muhammad. Tapi Muhammad Rasul bukan Muhammad Nabi. Daripada Muhammad Rasul inilah dijadikan 4 pasal yang menjadikan sebab terjadi segala sesuatu. Ya, pertama, negeri yang diberkati atau bumi yang diberkati. Itu namanya negeri Bakkah. Kedua, aras di bumi atau Baitullah. Ketiga, surga neraka. Keempat, mukmin. Orang yang menyaksikan Allah tidak nyata Allah, mereka nyata. Rasul yang hari ini kita sebut Muhammad. Tapi ingat, ini Rasul bukan Nabi. Nah, mukmin, surga neraka, aras di bumi, bumi diberkati, Bakkah tadi, itu semuanya turunan Muhammad. Kalau Muhammad itu cahaya, mereka ini juga cahaya atau nur Muhammad. Muhammad itu nurnya Allah.
Makanya mukmin ini adalah roh dari semua yang ada di alam semesta. Langit ada rohnya, bumi ada rohnya, gunung ada rohnya, lembah ada rohnya, laut ada rohnya, danau ada rohnya, sungai ada rohnya. Hewan ada rohnya, tumbuh-tumbuhan ada rohnya, biji-bijian ada rohnya. Bahkan tubuh kita ini ada rohnya, tetapi disebut dengan jiwa. Di tubuh kita ini ada 4 macam roh, tapi disebut dengan jiwa. Ya, pertama roh rehan, karena tubuh kita ini terbuat daripada anasir angin. Kedua, roh rahmani, karena tubuh kita juga terbuat daripada anasir air. Ketiga, roh jasmani, karena tubuh kita terbuat daripada anasir tanah. Keempat, roh edafi, karena tubuh kita terbuat daripada anasir api. Jadi 4 roh ini digabung, roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh edafi, maka terbentuklah jiwa. Atau kita kenal dengan kata umum yaitu manusia. Nah, manusia itu bukan kita loh. Manusia itu adalah tubuh kita, casing kita, alat kerja kita, kendaraan kita. Jadi kitanya yang mana? Kita roh juga. Tetapi ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh ini, seketika tubuh ini berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan emaknya. Jadi ada 5 roh yang ada di dalam tubuh kita. Rehan, rahmani, jasmani, idafi, yang kelima adalah diri kita yang sebenarnya diri, itulah mukmin. Nah, itulah penjelasan tentang negeri. Dia tidak di langit, tidak di bumi, tapi dialah yang melahirkan langit, dialah yang melahirkan bumi. Dari negeri itu, nama negeri itulah negeri Bakkah. Negeri Bakkah. Nah, pergilah kita ke situ. Ikutlah Rasul ke situ karena Rasul ada di situ. Mana keterangannya Pak Abu? Keterangannya ada pada surat Ali Imran ayat 96, 97. Saudara buka di situ. Ya. Apa bunyinya? Inna awala baiti wudi alinnasi lalazi bibakah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Itu keterangannya. Sesungguhnya kata Allah melalui Rasul via Nabi Muhammad, rumah yang pertama kali aku yang membangunnya kata Allah, aku yang menjadikannya kata Allah, tentu melalui Muhammad Rasul. Ya, karena rumah yang akan dibangun ini, termasuk negeri yang akan diceritakan ini, dijadikan daripada Muhammad itu. Muhammad Rasul tadi. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikannya, aku yang membangunnya. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Negeri yang saya katakan tadi. Diberkati negeri itu. Diberkati rumah itu. Diberkati artinya ada berkah. Dilindungi dari semua kejahatan. Tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak ada setan di situ. Karena hawa, nafsu, dunia, setan itu adalah sifat dunia. Artinya dunia belum ada saat itu. Belum ada. Ini cerita awal muawal loh. Ini usul kisah dunia loh. Itu saudaraku.
diberkati. Kemudian rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Apakah bisa rumah memberi petunjuk? Tidak bisa. Tapi rumah itu adalah alamat alam semesta menuju petunjuk. Itu bisa. Alamat yang menunjuk kepada alam semesta bahwa petunjuk ada di situ. Itu bisa. Kenapa? Karena di dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Siapa beliau? Beliau itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang Allah dan malaikat semuanya sudah bersolawat kepada beliau. Ada di situ dia. Nah, kenapa Pak Abu ceritakan ini? Ya katanya kita kan mau mengikut. Mau mengikut beliau, makanya ditunjukkan tempat beliau. Ada dalam rumah itu. Dia memegang petunjuk, dia memegang agama. Keterangannya silakan saudaraku lihat di surat As-Saff ayat 9. Jadi Quran ini bukan omon-omon, bukan ceplakan, bukan sesuatu yang meniru-niru, tidak. Nah, keluar lagi rasa cemburu saya nih. Nah, itu bukan, tidak. Nah, coba baca pada surah As-Saff. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Untuk dimenangkan agama ini daripada agama siapapun. Meskipun orang musyrik tidak akan senang dengan agama ini. Agama itu pendirian, saudaraku. Orang musyrik itu kita tidak mengatakan orang agama lain, tidak boleh. Orang musyrik itu adalah orang yang juga ingin disembah. Sebagaimana Allah disembah oleh roh. Mana dianya orang musyrik? Orang musyrik itu adalah manusia kita. Jiwa kita. Yang terbuat dia dari 4 anasir atau 4 roh tadi. Wujudnya ini orang musyrik. Dia tidak akan senang dengan ajaran Allah dan Rasul yang dibawa oleh roh. Dia tidak akan senang. Itu yang diceritakan, bukan agama lain, bukan orang yang punya keyakinan lain daripada kita. Tidak. Agama Allah dan Rasul ini bersih loh. Tidak mau dia menghina orang. Walaupun kita berbeda. Maka saya katakan, saudara-saudaraku, tidak usahlah kita mencaci, mendebat, menghinakan keyakinan orang. Tidak ada pelajarannya begitu. Itu makanya saya katakan begitu, saudaraku. Ya. Jadi petunjuk dan agama ada pada Rasul, tidak ada pada Allah. Nanti pada Al-Fatihah saya jelaskan kisah ini. Saya terangkan kisah ini. Nah itu, kalau di sini kan terlalu panjang nanti, terlalu bercabang-cabang. Nah, karena beliau ada di situ, datanglah kita ke situ, ke negeri Bakkah tadi, ke dalam Baitullah tadi, karena beliau ada di situ. Kalau kita mau ikut beliau, itu maksudnya. Kenapa seperti itu, Pak Abu? Kenapa seperti itu? Karena dulu kita pernah di situ. Apakah ada keterangannya, Pak Abu? Ada. Di ayat itu juga. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim. Manda kalau kana amina.
Di dalam rumah itu ada ayat. Di antaranya adalah makom Ibrahim. Kan begitu. Karena akal kita tidak berpikir tentang apa itu ayat, kita katakan saja tanda kebesaran Tuhan. Tapi mana barangnya kita tidak bisa menunjukkan karena akal kita tidak mau berpikir ke arah sana. Ya. Kalau itu adalah tanda kebesaran Tuhan, barangnya mana? Bendanya apa? Jelaskan. Biar kaum ini tidak tersesat dalam pemikirannya. Itu saudaraku. Maaf betul. Saya orang bodoh menyampaikan ini kepada kita yang pintar-pintar. Kepada kita yang bergelar. Maafkan saya. Nah itu. Tadi sudah saya mulai. Seketika Allah dan Rasul berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Sedemikian itu kitab tidak ada keraguan padanya. Kan ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, ma huwal kitab? Kenapa sahabat bertanya? Karena Nabi Muhammad ini, ya jangankan Rasul, Nabi Muhammad ini tidak pernah megang buku, tidak pernah nulis-nulis. Tentu bertanya sahabat, ya Rasulullah, apa itu kitab? Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran. Kitab itu adalah Quran. Tambah bingung sahabat, megang buku tidak pernah, nulis-nulis tidak pernah. Kini dia ngomong pula, Quran itu, kitab itu adalah bacaan. Beliau tidak pernah membaca. Tapi beliau kata bacaan atau Quran. Ya tentu ditanya lagi oleh sahabat. Ya Rasulullah, mahwal Quran. Wahai Rasulullah, mana dianya Quran? Baru ditunjukkan oleh beliau. Bal huwa ayatu bainatu fisudur. Allazina utul ilmi wa ma yaja'adu bihayatina illa zolimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat dalam dada kamu loh. Kamu yang berilmu. Karena kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat. Ayat itu namanya ilmu. Dia juga bernama ilmu. Allah dan Rasul memberikan hidayah kepada manusia. Itu melalui beliau. Si ayat tadi. Si ruh tadi. Jadi kembali kita kepada cerita yang awal tadi. Fihi ayatu bainatu makoma Ibrahim. Di dalam rumah itu ada ayat yang terang karena dia cahaya. Karena dia Nur Muhammad, tentu terang dia. Ada dalam rumah itu. Si ayat itu, si ruh itu. Di antara mereka itu ada Ibrahim. Nah, nama Ibrahim ini sudah disebut-sebut saat itu saudaraku. Sebenarnya banyak nama, triliunan nama di situ. Tapi tidak mungkin tertuliskan pada kitab Quran ini. Tapi Ibrahim itu sebagai wakil dari semua nama-nama. Nah, timbul pertanyaan kita. Kalau begitu, siapakah Ibrahim, siapakah kita? Dan siapa pula Muhammad di situ? Ingat, bukan Muhammad Nabi ya, Muhammad Rasulullah itu tadi. Ternyata Allah menjelaskan melalui Rasul. Rasul menjelaskan melalui Nabi Muhammad, anak Abdullah, orang Mekah, orang Arab. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 125. Apa bunyinya? Wa izzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimati fa'attamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Seketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Di awal kalimat, pada ayat itu ada kalimat wa iz. Dan ingatlah wahai semua ruh yang dalam dada manusia. Seketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat.
dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Di situ dikatakan, sejak hari ini engkau kuangkat jadi imam bagi semua manusia. Nah, karena Ibrahim bisa menyelesaikan ujian daripada Allah dan Rasul saat itu, akhirnya kita ikut-ikutan juga bisa menyelesaikan. Apa beberapa kalimat yang Allah maksud, yang Rasul maksud? Itulah kisah yang ada pada surat Al-A'raf 172. Jadi kitab Quran ini bukan omon-omon, real adanya. Coba perhatikan surat Al-A'raf itu yang nomor 7 ya. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadahum ala anfusahum. Nah, pada awalnya Allah bercerita tentang tubuh badan jasad, cikal bakal tubuh, zuriat Adam. Adam dari tanah, zuriatnya dari saripati tanah. Tapi ada inti yang dia selipkan di situ, yaitu wa ashhadahum ala anfusahum. Kami akan saksi atas diri mereka yang sebenarnya diri. Itu adalah ruh, saudaraku. Nah, inilah yang ditanyakan oleh Allah kepada Ibrahim. Alastu bi rabbikum? Nah, itu ditanyakan kepada Ibrahim dulu. Walaupun kita ada di belakangnya. Kalimatnya memang pakai kum, tidak pakai ka. Kalau ka itu artinya engkau, kalau kum itu kalian semua. Dijawablah oleh Ibrahim, bala syahidna. Akhirnya kita ngikut pula bilang, bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami menyaksikan. Akhirnya Ibrahim sujud. Kita semua ruh pun ikut sujud. Ingat, di sini bukan hanya roh anak Adam saja sebenarnya ya. Roh langit, roh bumi, roh isi alam semesta juga ada di situ saat itu. Ini hanya untuk mempermudah paham saja roh anak Adam. Padahal semua roh ada di situ saat itu. Ya. Nah, waktu sujud itulah Ibrahim berkata, dan kita pun mengikuti perkataan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku saksikan tidak Allah. Yang aku dengar tidak Allah, yang aku hadapi tidak Allah. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya. Maka dia nyatakan keberadaannya pada utusannya bernama dengan nama Muhammad. Makanya mereka mengatakan bala syahidna. Benar kami menyaksikan. Langsung sujud. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak Allah yang kami lihat. Tidak Allah yang kami dengar. Tidak Allah yang kami hadapi. Kecuali utusannya, sifatnya, wujud sertanya, namanya Muhammad. Itulah awal syahadataini saudaraku. Tapi ingat, waktu itu namanya beliau belum Muhammad. Belum. Ini hanya untuk mempermudah paham biar kita tidak bingung. Lalu siapa namanya Pak Bu waktu itu? Namanya Ahmad. Makanya Nabi Isa berkata ya pada surat As-Saff. Apa bunyinya? Hai Bani Israel. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Membenarkan apa yang ada di antara dua tangan kalian tentang Taurat. Tentang ajaran Musa. Kalau sudah kalian simpang-simpangkan, kalian selewengkan, ketahuilah
aku membawa berita. Akan datang sesudah aku seorang Rasul bernama Ahmad. Isa sudah mengatakan itu. Diakui atau tidak oleh saudara kita di luar agama kita, terserah. Tak penting bagi kita itu. Yang penting adalah kita tahu. Kita paham, kita mengerti. Begitu saudaraku. Nah waktu itu namanya Ahmad. Karena Isa bertemu saat itu, Isa pun ikut sujud saat itu, ya namanya Ahmad. Makanya beliau katakan Ahmad. Kalau Muhammad itu kan artinya orang yang membawa sifat terpuji. Itu menunjuk kepada tubuh, badan, jasad. Saat itu kan belum ada tubuh. Belum ada badan, belum ada jasad. Bahkan mereka sujud di hadapan Allah yang nyata Muhammad saat itu. Sujudnya bukan seperti kita sujud sekarang ini. Ini sujudnya tubuh, saudaraku. Tapi sujud ala ruh. Sujud gayanya nur atau cahaya. Itu harus kita paham. Termasuk suara kata yang berbunyi bala syahidna. Itu adalah lafaz yang dilafazkan oleh lidah dan bibir yang keluar dari paru-paru, udaranya. Pada saat itu lidah dan bibir belum ada, tubuh belum ada. Untuk apa? Supaya kita mudah paham. Karena agama ini adalah akal. Tidak masuk akal, tidak bisa kita terima agamanya saudaraku. Itu. Nah, jelas kan? Bahwa ayat itu adalah ruh. Ruh itu adalah diri kita sebelah diri. Sudah ada di dalam negeri Bakkah, tepatnya di dalam rumah. Di situ ada wujud serta Allah, ada sifat Allah, ada Rasul yang dirasulkan. Kemudian Rasul yang dirasulkan inilah nantinya mengutus Rasul-Rasul dari Adam sampai ke Isa, termasuk kita hari ini. Harus dibedakan. Rasul yang dirasulkan oleh Allah, itulah Muhammad, itulah wujud sertanya, itulah sifatnya. Dan Muhammad ini pun mengutus Rasul-Rasul dari Adam sampai ke Isa termasuk kita. Bahkan jumlahnya 124.313 orang. Itu diutus oleh Muhammad. Wujud serta Allah. Sifat Allah. Rasul yang dirasulkan oleh Allah langsung. Kalau Adam bukan Rasul yang dirasulkan oleh Allah, tapi Rasul yang dirasulkan oleh Muhammad. Harus dipahami itu saudaraku. Perbedaannya itu. Biar jelas. Itu. Nah, seketika kita sujud, maka tempat itu disebut dengan masjid. Tempat itu disebut dengan masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Masjid yang mulia. Yang mulia bukan masjidnya, bukan tempat sujudnya. Orang yang di situ yang mulia. Siapa itu? Ya Ahmad tadi, ya Muhammad tadi, itulah orang yang mulia. Kalau kita, ya tidak mulia. Adam sampai ke Isa tidak mulia, tetapi dimuliakan karena dia ada di situ. Harus beda antara yang mulia dengan orang yang dimuliakan, terus beda. Gitu saudaraku. Nah, itulah Masjidil Haram. Nanti akan datang masanya setiap ruh yang ada di situ diturunkan ke dunia. Dimasukkan ke dalam kandungan emaknya, dimasukkan ke dalam tubuhnya, dipari di hatinya. Seketika dia lahir, seketika dia berumur 7 tahun, dia pengen kembali ke Masjidil Haram tadi. Dia berkata, alangkah jauhnya masjid itu. Alangkah jauhnya Masjidil Haram itu. Nah, masjid yang jauh ini yang disebut dengan Masjidil Aqsa, saudaraku.
Masjid Al-Aqsa. Makanya seketika kita lihat di surat Al-Isra ayat 1 yang bunyinya subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuri min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Perhatikan ayat itu saudaraku. Dia tidak cerita tentang Masjidil Haram yang sekarang. Tidak bercerita tentang Masjidil Aqsa yang sekarang. Dia bercerita tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang di sono. Itu bisa kita buktikan berdasarkan akal fikir kita. Coba, bagaimana mungkin dikatakan Masjidil Haram? Kalau masjid yang dimaksud adalah masjid kita yang sekarang itu. Yang di Mekah sekarang itu. Kenapa Pak Bu? Pada saat itu, masjid yang kita katakan Masjidil Haram sekarang itu, di dalam itu ada Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada patung besar 4 buah. Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekitarnya ada 360 patung kecil-kecil. Tempat orang Quraisy minum-minum, main perempuan bergurau-gurau di situ. Sekaligus tempat dia menyembah Tuhannya. Berhala tadi. Apa mungkin seketika ayat itu turun yang dimaksud adalah masjid itu, tempat itu? Ya bukanlah. Bukan. Yang dimaksud itu yang di sono yang kita ceritakan hari ini. Kemudian kalimat Masjidil Aqsa, apakah benar di Palestina sekarang ini? Kebanyakan kita mengatakan iya, makanya kita dibully oleh saudara kita di luar agama kita. Anda lihat channel Sunan Nabi, di situ dijelaskannya pada tahun itu di saat Muhammad ada, Masjidil Aqsa itu belum ada. Mereka katakan itu. Kita mau bilang apa? Kita sudah dicekoki oleh cerita-cerita tentang Isra Mi'raj yang banyak keliru sebenarnya saudaraku. Yang banyak penyimpangan sebenarnya saudaraku. Termasuk Masjidil Aqsa yang kita artikan di Palestina itu. Itu. Waktu itu belum ada. Maka wajar kalau mereka membuli para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, umat Islam ini, dibulinya kita. Bohong orang Islam itu. Mengatakan pada saat Muhammad ada itu Masjidil Aqsa ada. Belum ada saudaraku. Bahkan secara Islam juga mengatakan masjid itu dibangun ketika zaman Umar bin Khattab. Khalifah yang ketiga. Beliau pula menerima kuncinya. Itu saudaraku. Ini harus kita pahami. Jangan sampai kita keliru dalam menyampaikan kaji. Ya di era Umar bin Khattab. Nah baru mereka akui ya. Kalau era bin Khattab memang benar. Di era Umar memang benar. Tapi pada masa Muhammad belum ada itu. Makanya cerita Isra Mi'raj itu khayal semua itu. Bohong semua kata mereka. Salah siapa? Bukan salah mereka. Salah kita. Karena kita menguraikannya begitu. Nah itu saudaraku. Nah, kita lanjutkan. Kemudian dikatakan subhanallazi, maha suci dia. Tidak ada kata Allah di situ. Maha suci dia. Dia siapa? Dia Rasul tadi. Dia wujud serta Allah tadi. Dia Ahmad tadi. Yang kita katakan Muhammad dalam kajian ini. Itulah yang memperjalankan. Yang diperjalankan siapa? Hambanya. Bukan dia yang diperjalankan, hambanya. Siapa hambanya? Abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam dadamu itu namanya mukmin. Itu Muhammad yang ngomong seperti itu. Dia berkata tentang ruh kita, diri kita sebelah diri, saudaraku, yang tadi bersyahadah. Gitu. Kok ada kalimat malam? Ya malam itu artinya gelap. Dunia sudah gelap. Ya. Tubuh kita sudah gelap, hati sudah gelap. Pas kita keluar, kita jadi orang buta. Buta 9. Tidak tahu siapa Allah, siapa Tuhan. Siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri yang sebenarnya diri, dari mana, sedang dimana, kita tidak tahu lagi. Itu buta kita. Sejak saat itu gelap, buta, tidak bisa melihat. Itu cerita tentang kita.
Makanya saya katakan, datanglah ke tempat itu kalau kita ingin berbicara tentang ayat. Tentang roh siapapun, di situ ada jawabannya, ada kisahnya. Ini janji Allah loh, janji Rasul loh kepada siapapun yang mau datang ke sana. Lihat di situ realnya. Makanya kita bisa ceritakan ini. Dan ini bukan karena kita yang tahu, kita ditunjukkan oleh orang tua kita, diajarkannya kepada semua anak-anaknya yang mengaji di sini. Tinggal anak-anak itu punya inisiatif atau tidak. Itu saja. Jika dia punya inisiatif, dia akan bertemu dengan apa yang saya ceritakan. Setidak-tidaknya ada berbeda-beda dikit lah gitu. Nah, kenapa? Ya tergantung kapasitas akal kita. Semakin tinggi akal kita, semakin banyak kita dapat. Menengah akal kita, ya sedikit kita dapat. Kecil akal kita, ya kecil pula kita dapat. Biasalah itu. Ibarat kita mengambil air di waktu hujan. Ada orang yang menyiapkan bak, menyiapkan drum, menyiapkan ember, menyiapkan gelas. Wajar-wajar saja kalau kapasitas airnya berbeda-beda. Tergantung dengan wadahnya. Itu saudara. Maaf, bukan menghina, bukan menyalahkan. Tidak. Karena kita juga bukan orang apa-apa. Kita ini tidak ada apa-apanya loh. Kalau bukan karunia Allah dan Rasul. Itu. Nah, itulah momentum di saat rasa kita disentuhkan, dipertemukan dengan rasa Muhammad serta Allah. Dalam kajian kita disebut dengan sholat. Disebut dengan sholat. Itulah sholat saudaraku. Itulah saat berhubungannya rasa kita dengan Muhammad serta Allah itu. Nah, momentum itu diulang kembali di dunia ini karena kita sudah tidak di situ lagi. Tetapi ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita tetap dibawa ke sana. Lalu bagaimana caranya Pak Bu Fikri? Ya enggak bisa lah. Kita enggak ingat lagi di mana posisinya. Kita ingat juga tidak bisa juga kita datang ke sana. Karena fisik kita. Makanya agama ini dimudahkan oleh Allah dan Rasul. Negeri Bakkah di sana dijadikan Mekah di sini. Baitullah di sana dijadikan Ka'bah sebagai tandanya di sini. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim. Nah, barulah berlaku keterangan tentang yang ada pada surah Al-Baqarah ini, yang saya pegang dari tadi, yang belum saya bacakan kepada kita semuanya. Gitu. Apa bunyinya Pak Abu? Nah, kita lihat. Ya. Nah, ini bunyinya. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 149. Jelas ayatnya 149. Bunyinya begini. Wa min haitsu kharajata fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Nah, artinya dari mana saja kamu keluar. Ya, kharajata itu artinya kamu keluar. Ya. Fawali wajhaka satrul masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu itu ke Masjidil Haram. Ini Allah dan Rasul via nabinya ngomong kepada ruh setiap insan loh. Bukan pada tubuh. Kalau tubuh wajahnya ini. Kalau ruh, apa wajahnya? Iya ingatan, iya perasaan. Ingatan ditambah perasaan sama dengan kesadaran. Itulah wajah kita. Wajah kita itu adalah kesadaran, saudaraku. Wajah ruh itu adalah kesadaran. Wajah mukmin itu adalah kesadaran. Wajah Nur Muhammad yang ada pada kita adalah kesadaran. Adapkanlah kesadaran kita itu ke Masjidil Haram yang sekarang ditunjukkan oleh Allah tempatnya di Timur Tengah. Di kota Mekah. Yang sudah dimudahkan ianya atas kita semuanya. Itu ya. Nah, jadi dari mana saja kamu keluar, artinya dari mana saja, apakah dari Cina, dari Amerika, dari Arab, dari Indonesia, Inggris, Perancis, silahkan saja. Tetap hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ingatanmu itu, perasaanmu itu, kesadaranmu itu, ajak ke sana. Gitu. Ini bukan kata saya, kita lanjutkan ayatnya ya. Nah, wa innahu lal haqqu mir rabbik.
Dan sesungguhnya cerita itu, kisah itu, ketentuan itu adalah benar daripada Tuhan kamu. Daripada Tuhan kamu. Allah Tuhan, oke, tapi tidak nyata Allah, mereka nyata pada dia Rasul tadi. Ini adalah kata Allah, kata Rasul, ketentuan Allah, ketentuan Rasul. Itu. Sambungan ayatnya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, dan tidaklah Allah itu yang tidak nyata Allah, bukan nyata para Rasul, akan lalai dengan apa yang kamu lakukan ini. Terhadap amal ini, dia tidak akan lalai, dia akan perhatikan kamu di situ. Nah itu saudaraku. Ya. Berarti dia yang menetapkan ini, dia menentukan ini. Jangan diobah-obah lagi. Ini kadang-kadang saya dituduh-tuduh, wah kita disuruh menghadap Masjidil Haram oleh Pak Abu Fikri. Itu orang di Mekah, bukan di sini. Waduh. Kata kum disitulah untuk semua hamba Allah. Hamba Rasul dalam dada kita masing-masing. Ya. Untuk apa? Untuk apa kita disuruh ke sana, datang ke sana, supaya kita mengingat kembali momentum saat itu. Saya udah bilang berkali-kali kepada kita semuanya. Kan ada orang tanya, Abu Fikri itu sekolahnya apa? Hafalkah dia Quran 30 juz? Hafalkah dia hadis 3000? Sekolah pesantren kah dia? Kok berani-berani nguraikan kaji? Tafsirnya berapa banyak sih yang dia pegang? Saya bilang saya tidak begitu. Saya tidak hafal Quran 30 juz. Tidak ada hafal hadis 3000. Tidak di pesantren. Baca Quran juga saya masih capek, masih payah karena saya belajar sudah dewasa. Tapi karena kita tahu tempat pertemuan dengan Tuhan ditunjukkan oleh Allah, linuriyahu min ayatina. Di tempat itu kuperlihatkan kepada siapa yang datang tentang ayat, cerita ayat. Kesinilah saya datang. Ya, Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah, Maqam Ibrahim. Datanglah rasa ke sana, ingatan ke sana, kesadaran di sana. Duduklah di situ, tanyakan kepada Allah dengan batin kita, dengan rasa diri kita. Di situ tampak gambar semua pertanyaan kita, saudaraku. Itu yang dimaksud dengan linuriyahu min ayatina. Di situ aku perlihatkan tandaku, ayatku, keberadaan cerita ruh kepada kamu yang datang. Tidak ada Allah itu bohong. Tidak ada Rasul itu bohong. Ini yang saya alami loh. Gitu. Silakan saja Anda yang ahli membantahnya. Tapi saya yakin dan percaya Anda tidak akan membantahnya. Karena dalam pelajaran Anda cerita itu ada. Kisah itu ada. Cuman kita belum ngeh saja. Itu saja persoalannya. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat ayat berikut. Nah, ini masih baca-baca saya ini. Nah, diulangi lagi oleh Allah kalimat tadi ya. Tadi 149, nah sekarang sudah 150 dia nih. Apa iya nih? Ini kalau udah tua nih tidak kelihatan nih. Di situ dikatakan sambungan ayat tadi, wa min haitsu kharata fawali wajhaka satrul haram. Ya sama kalimatnya kan. Dari manapun kamu keluar, hadaplah wajahmu, ya wajah rohmu ya. Itu ingatan, perasaan, kesadaranmu ke Masjidil Haram. Wa aitsuma kuntum, dimanapun kamu berada, fawalu wajahkum satroh, adalah wajah kamu ke sana, ke tempat tadi. Nah itu untuk apa? Li alla yakuna linnasi alaikum hujjata, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah kamu, mengganggu kamu, mengacau kamu di saat kamu berdiskusi dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Ada ayatnya ini, ya. Nah, ini saya ini terlalu ini ya mata saya ini ya. Nah, saya lihat karena di malam hari saudaraku. Nah, ini 100. Oh ya, 150. 150. Kalau tadi 149 ya, ini 150. Ada ayatnya itu.
Kalimat ini mengatakan li Allah yakuna linnasi alaikum hujjata, supaya tidak ada alasan atau hujah bagi manusia untuk mengganggu kamu, mengajak kamu, menghambat kamu ke sana. Pernahkah kita pikirkan seketika kita sholat, ya, ini jangankan orang yang belum tahu kiblat, belum tahu hadapan, belum tahu kisah ini, orang yang sudah tahu saja terganggu, saudaraku, dalam sholatnya itu. Baru Allahu Akbar, masuklah cerita pasar, kebun, kantor, uang, pekerjaan. Itu semua pekerjaan tubuh. Itu semua kepentingan manusia diri kita yang masuk ke dalam rasa diri. Nah, itulah yang namanya manusia itu mengacau, mengganggu dan menghambat. Makanya pada surah Al-Alaq dikatakan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Adakah kamu melihat ada orang yang menghambat hamba bertemu dengan Tuhannya dalam sholat? Ada tidak kamu melihat? Ya tidak ada. Karena dia goib. Manusia itu goib, saudaraku. M-A-N-U-S-I-A itu namanya. Manusia, ya, ini tubuhnya. Lalu di manakah dia manusia? Dia tersembunyi di balik tubuh, tersembunyi di balik namanya, terpari ianya di dalam jantung. Duk, duk, duk. Itulah dia manusia. Itu. Dia punya sifat 17, sifat buruk. Karena dia terbuat daripada anasir angin, maka dia bersifat pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang sukses, orang pintar, orang kaya, timbul iri dengkinya, kebenciannya. Dia juga terbuat daripada anasir air, namanya roh rahmani. Pantang kerendahan, maunya tinggi saja, besarnya hebat dia, yang lain kecil. Dia juga terbuat daripada anasir tanah, namanya roh jasmani. Ya, sifatnya apa? Rakus, pantang kekurang, sudah kaya, udah harta banyak, masih ngambil hak orang lain. Itu. Dia juga terbuat daripada anasir api, namanya roh idafi, sifatnya pantang tersinggung, tidak mau kalah. Ya. Nah, kalau digabung 4 sifat ini, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, binata, makloba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat setelah itu. Benci, dendam, dan menghancurkan atau membunuh. Itulah sifatnya manusia, sifatnya jiwa setiap insan itu, saudaraku. Makanya dia itu ingkar kepada Tuhannya. Kalau pada surah At-Tagabun ayat 2 kita dengarkan kalimat, wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Itu kan? Innahu ya'lamu bima ta'maluna. Dia itu Allah yang menjadikan batang tubuhmu yang satu di dalamnya ada yang beriman, di dalamnya ada yang kafir. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita buat. At-Tagabun ayat 2. Siapa yang beriman? Itulah mukmin. Itulah ruh, itulah diri kita sebenarnya diri. Siapa yang kafir? Itulah manusia. Allah dan Rasul boleh mengatakan, innal insana lirabbil lakanud. Manusia itu terhadap Tuhannya dia kafir dan dia menyaksikan kekafiran itu. Itu surat Al-Adiyat itu. Innal insana lirabbil lakanud wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Kafir dia itu kepada Tuhannya karena sifat kepribadiannya memang seperti itu, diciptakan Tuhan. Inilah yang disebut min syarri ma khalaq, itu dari kejahatan yang sudah dia buat ada dalam diri kita, saudaraku. Kan begitu tuh. Dia surah Al-Falaq. Nah itu. Nah itulah yang menghambat, mengganggu, mengacaukan kita seketika kita berjalan menuju Allah dalam sholat. Nah, diajak kita ke Masjidil Haram ini supaya jangan ada gangguan pada manusia tadi. Itu keterangan surah Al-Baqarah ayat 150. Ya. Nah, dijelaskan situ. Nah, jadi saya lanjut lagi bacanya. Li Allah yakuna linnasi alaikum hujjata ilal lazina zolamu minhum, kecuali orang zolim. Nah orang zolim itu ya dia sudah
jadi manusia. Rohaninya sudah menjelma manusia, dia tidak akan diurus. Dia akan terjerumus bersama pemikiran-pemikirannya ketika sholat. Jadi fala taksauhum waksyauni, maka janganlah kamu takut kepada mereka. Ya, gejala sifat itu tidak usah ditakuti, takutlah kamu kepada aku. Artinya jangan ditinggalkan aku dalam sholatmu itu. Nanti kamu kafir, kamu ingkar kepada Allah Rasul. Jangan. Itu. Oh, kok bisa begitu Pak Abu Fikri? Lah, coba lihat surat Al-Anfal 35 ya. Coba lihat di situ. Wa makana sholatahum indal bait mutakaw tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Nah, itu dia. Takfurun, kamu kafir. Sholat mereka yang di sisi Baitullah. Di sisi itu artinya tidak di tempat itu. Ya sama dengan bersiul-siul saja, suara bagus, kata bagus, makhraj bagus, ya iramanya bagus, banyak orang nangis ketika jadi imam. Soal mereka itu bagaikan bersiul-siul saja dan bertepuk-tepuk tangan. Rasakan oleh kamu azab apa? Azab penyakit hati yang 17 tadi tidak dicabut oleh Allah. Karena kalau kita sholat di tempat itu, ya dicabut oleh Allah, dicabut oleh Rasul penyakit hati tadi. Makanya dikatakan pada surat Al-A'raf ayat 43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau di sono namanya Al-Kautsar, kalau di sini namanya Zamzam. Ya. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ ku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Akhirnya apa? Dicabut 1, 2, 3, habis penyakit hati. Cerah muka kita, indah suara kita, kata kita, bagus perbuatan kita. Karena penyakit hati tidak ada. Tapi kalau tidak dicabut, walaupun kita taat ke masjid, rajin sholat, puasa, zakat, haji, macam-macam, tapi suara kita kasar. Perkataan kita tidak enak didengar. Perlakuan kita kadang-kadang brutal. Itu saudaraku. Efeknya apa? Akan tambah penyakit tadi. Dikatakan pada surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, karena tidak pernah dicabut-cabut maka bertambah-tambahlah penyakit itu. Dia merembet ke tubuh badan jasad, maka banyaklah penyakit pada tubuh badan jasad. Itu efek daripada penyakit hati, saudaraku. Maka rasakanlah azab itu. Betapa tersiksanya kita. Orang kaya raya, pangkat tinggi, harta banyak, tapi duduk di atas kursi roda, tidak bisa jalan kemana-mana. Uang tidak bisa dipakai, mau jajan tidak bisa, tidak boleh makan kecuali sayur bening, itu pun tidak boleh pakai garam, apa tidak tersiksa. Belum lagi badan yang begitu sakit, belum tidak bisa lihat alam luas dan bebas, sedangkan uang banyak, apa tidak tersiksa. Apalagi orang miskin, lebih parah lagi. Itu saudaraku. Nah, fazuku azaba bima kuntum takfurun. Nah, karena kamu kafir. Karena kamu kafir. Ini Allah yang mengatakan. Nabi Muhammad juga pernah mengatakan itu juga. Bagaimana bunyinya? Bainal kufar mal mu'min tarku sholat. Perbedaan si kafir dengan si mukmin hanya dalam hal meninggalkan sholat. Kalau dia di sana tetap namanya mukmin. Kalau dia keluar dari sholat, pergi ke bank, ke kantor, ke kebun, ke pasar, kafirlah dia. Makanya dikatakan janganlah kamu takut kepada dia, mereka. Sifat yang mengajak kamu keluar tadi. Takutlah kepadaku, takut meninggalkanku, kata Allah Rasul di dalam sholat. Itu. Dan tujuan akhir dari semua ini adalah ayat berikutnya ya. Nah, dikatakan sini wali utimma ni'mati alaikum, supaya kami sempurnakan nikmat kami kepada kamu. Nikmat itu adalah rasa. Artinya dengan ada pola sholat seperti ini, metode seperti ini, kami pertajam rasa diri kamu. Maka benar kata orang Padang, takile ikan dilawi jaleh jantan batinonyo. Artinya sedikit saja ada gerak, kita tahu maksudnya. Sedikit saja ada suara, kita paham pengertiannya. Maka kita bisa mengatur diri. Itu. Untuk menajamkan rasa, saudaraku. Gitu. Wala'allakum
tahtadun. Nah, itu di akhir. Dan mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk tentang cerita ini. Ya udah, selesai ceritanya. Nah, inilah cerita itu, saudaraku. Kita ikut Rasul ke tempat itu tidak bisa, maka dimudahkan agama ini. Bakah dijadikan Mekah. Baitullah dijadikan Ka'bah sebagai tandanya. Maqam Ibrahim sebagai tanda Ka'bah. Maka fatakhizu min maqama Ibrahim sholah. Kamu ambillah sebagian maqam Ibrahim, kamu sholat di situ. Surah Al-Baqarah ayat 126 kalau saya tidak salah. Ya, kalau saya tidak salah, atau 127, lihat saja di situ. Ya. Oleh karena itu, ambillah sebagian maqam Ibrahim, kamu sholatlah di situ. Ingatan kamu, rasa kamu, ya, kesadaran kamu di situ. Satukanlah rasamu kepada Rasul-Rasul dengan Allah, itulah sholat. Mudah-mudahan kita menang, saudaraku. Nah, itu sajalah untuk video ini. Sebagai sambungannya, kita masuk kepada sholat yang lebih dalam lagi. Kalau selama ini kan sholat kita kan tidak sampai seperti ini ceritanya nih. Berwudu, pakai baju ke masjid, Allahu Akbar sampai salam. Pikiran kita kemana-mana. Nah, sekarang kita masuk kepada tingkat yang kedua yang saya ceritakan tadi. Nah, setelah video ini kita akan masuk pada sholat tingkat ketiga. Ya, tentu lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan lebih apa? Gitu. Demikian, saudaraku. Semoga bermanfaat. Selamat datang di channel baru kita, yaitu channel Mutiara Ma'rifat Abu Fikri. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.